Angku tua itu masih ada, diam di sudut ruang sidang, menyaksikan manusia datang dan pergi. Dengan jabatan, dengan kuasa, dengan tuduhan. Hari ini, bangku tua mendengar suara yang berbeda. Suara seorang mantan menteri, Nadiem Makarim, membacakan nota keberatan atas dakwaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Bukan pidato politik, bukan pula pembelaan emosional, melainkan satu kalimat yang berulang kali ia tekankan. Saya tidak memperkaya diri. Bangku tua mencatat itu. Tuduhan paling besar yang dibacakan jaksa adalah angka 809 miliar rupiah. Angka yang berat, angka yang mudah membuat publik mengernyitkan dahi. Namun di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan angka itu bukan uang yang ia terima, melainkan transaksi internal dua perusahaan di bawah grup Gotoh pada tahun 2021. Tidak masuk ke rekening pribadinya, tidak pula terkait dengan Google. Bangku tua mendengar penjelasan itu, lalu mengingat satu hal. Angka memang bisa bicara, tapi kontekslah yang menentukan arti. Lalu muncul kata balas budi. Investasi Google ke Gojek dikaitkan dengan kebijakan Chromebook. Nadiem membantahnya. Ia menyebut bahwa mayoritas investasi Google, sekitar 450 juta dolar Amerika Serikat, terjadi pada 2017 hingga 2019. Jauh sebelum ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan. Bangku tua tahu. Waktu sering diabaikan dalam tuduhan. Padahal, justru di sanalah kebenaran sering bersembunyi. Soal kekayaan, Nadiem menunjuk pada laporan LHKPN. Ia menjelaskan bahwa lonjakan hartanya di tahun 2022 terjadi karena IPO Gotoh dan kenaikan harga saham, bukan karena aliran dana korupsi. Dan ketika saham itu turun di 2023 dan 2024, nilai kekayaannya pun ikut anjlok. Bangku tua tersenyum getir. Pasar saham memang tak mengenal belas kasihan dan tak pandang jabatan. Lalu pembahasan bergeser ke Chromebook, kebijakan yang sejak awal memicu perdebatan. Nadiem menyatakan pemilihan Chrome OS justru menghemat negara minimal 1,2 triliun rupiah karena lisensinya gratis, berbeda dengan sistem operasi lain yang berbayar. Ia menegaskan satu hal penting. Ia tidak terlibat dalam proses teknis pengadaan, tidak menentukan harga, tidak memilih vendor, tidak menandatangani dokumen pengadaan tahun 2020. Semua itu, katanya, adalah kewenangan pejabat teknis di bawahnya. Bangku tua mencatat lagi, di birokrasi, batas antara kebijakan dan teknis sering kabur, dan di sanalah masalah kerap bermula. Ada pula tudingan bahwa Chrome Device Management tidak berguna. Nadiem justru menyebut fitur itu sebagai alat pengawasan yang krusial. Mencegah konten pornografi, judi, dan memungkinkan pemantauan laptop secara real-time. Bagi bangku tua, ini bukan soal sistem operasi, melainkan soal bagaimana niat kebijakan diterjemahkan di lapangan. Di akhir pernyataannya, Nadiem mengatakan satu hal yang membuat ruang sidang hening. Ia pulang ke Indonesia dari luar negeri segera setelah mengetahui kasus ini naik ke penyidikan, karena merasa hati nuraninya bersih. Ia menyebut perkara ini sebagai kriminalisasi kebijakan, dan berharap pengadilan menjadi tempat kebenaran diuji, bukan sekedar dihukum oleh opini. Bangku tua tidak memutuskan siapa benar atau salah. Itu tugas hakim. Namun bangku tua tahu satu hal. Di negeri ini, kebijakan bisa mengangkat seseorang ke panggung, dan kebijakan pula yang bisa membawanya duduk di kursi terdakwa. Dan seperti biasa, bangku tua hanya bercerita, agar kita semua belajar mendengar sebelum menghakimi.